Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi kita di channel Bodas TTC and Academy. Saya Roni Pakaya, pelatih Bodas TTC Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang forehand stroke dan backhand stroke yang efisien, ya. Kalau benar sih nggak ada yang paling benar gitu loh. Kita cuman memilih forehand stroke dan backhand stroke yang efisien, di mana forehand stroke dan backhand stroke yang akan kita bahas ini, kenapa saya bilang efisien? Karena forehand stroke yang efisien itu adalah forehand stroke yang bisa kita kembangkan, yang bisa pengembangannya lebih bagus gitu loh. Jadi bukan sekedar forehand stroke doang, tapi kepengembangannya itu lebih mudah bagi anak-anak, terutama kalau forehand stroke untuk kepengembangan ke forehand spinnya dia akan lebih ke arah kualitas. Begitu juga ke backhand stroke. Jadi pengembangannya kita bisa ke pengembangannya ke backhand spin yang berkualitas. Jadi bukan sekedar masuk tapi ke arah kualitas. Makanya pada episode kali ini kita akan membahas forehand stroke dan backhand stroke yang efisien. Baik. Untuk forehand stroke dan backhand stroke itu terutama kita perhatiin kepada anak-anak, ya. Kita harus fokusin kepada anak-anak dan tegasin kepada anak-anak. Terutama yang pertama itu cara berdiri mereka. Pada saat mereka berdiri itu mereka harus dalam posisi yang kokoh. Dalam posisi yang kokoh. Jadi jangan kita membiasakan anak ini, mohon maaf, terkadang kita pada saat anak-anak keserukan ini, mereka karena menganggap pukulan ini adalah pukulan yang mudah dan gampang dilakukan, terkadang mereka berdiri seenaknya gitu. Nah, kita harus lebih menekan kepada anak-anak, terutama kepada cara berdiri yang kokoh. Kalau mereka sudah terbiasa dengan pukulan yang mudah tapi dengan cara berdiri yang kokoh, yang sempurna, maka kedepannya ke arah pengembangan pukulan itu mereka akan terbiasa dengan cara berdiri atau kuda-kuda yang kokoh. Baik, untuk pertama kita awali dengan kuda-kuda dengan cara berdiri gitu. Cara berdiri yang kita tekankan kepada anak-anak dengan posisi yang sempurna gitu loh. Nah, cara ini oke, kita turun. Jadi badan berdiri di antara dua kaki dan kita agak turun sedikit, ya. Oke. Setelah itu untuk bagi pemula memang untuk motorik kasarnya awalnya kita awal dari tangan. Nah, dari tangan kita fokus kepada ini. Pukulan forehand ini porosnya ada di sini loh. Ini. Cak. Cak. Oke, ini buat awalannya. Jadi pertama anak-anak kita ajarin dengan ini. Kita belum masuk kepada gerakan badan gitu. Kita awali dengan gerakan tangan dulu. Pada saat gerakan tangan ini anak sudah merasa mudah, maka kita masuk ke gerakan tubuh mereka agar dapat koordinasinya. Jadi koordinasi antara tubuh dan tangan. Begitu pula dengan gerakan kaki. Jadi mereka memindahkan berat badan mereka dari kanan pindah ke kiri. Dan ini kita harus biasakan terus kepada anak-anak agar pada saat mereka berlatih kepada pukulan yang lebih bagus lagi seperti forehand spin, forehand tembak, itu posisi mereka dalam keadaan sempurna. Kalau mereka bisa dalam keadaan sempurna, maka mereka bisa melakukan pukulan-pukulan seri. Jadi pukulan-pukulan yang beruntun. Setelah spin, ada sering kita temui orang bisa melakukan sekali doang. Setelah di spin, setelah diblok pukulan mereka, maka mereka tidak akan bisa melakukan pukulan berikutnya dengan kualitas yang sama. Tapi beralih kepada pukulan yang kontrol. Nah, ini kan yang harus kita perbaiki ke mereka. Ini terjadi karena satu, dengan posisi kaki mereka, posisi footwork mereka yang kurang sempurna. Jadi pada saat mereka melakukan pukulan, kaki mereka goyang dan itu bisa mempengaruhi ke pukulan yang berikutnya. Baik, saya coba memberikan contoh, ya, cara memukul forehand, mengajarkan kita, ya, kita cara memukul forehand, terus ke step-stepnya gitu loh. Baiklah, saya akan mempraktekkan atau mencontohkan cara berdiri atau tumpuan yang efisien buat anak-anak, buat atlet-atlet yang pemula, dimana pada saat kita melakukan forehand stroke ini kita harus
ditegaskan untuk bagaimana dengan posisi yang sempurna. Baiklah, begini posisinya, saya akan tunjukkan ya, saya akan contohkan. Oke, ini kita buka kakinya di antara, kita buka kakinya ini. Jadi badan kita tertumpu di antara dua kaki. Jadi jangan terlalu lebar banget, terus jangan juga terlalu sempit. Jadi kita agak sedikit membuka, jadi minimal kita itu lebih lebar daripada bahu. Kakinya ditekuk, gini. Nah, anak-anak kita contohin dengan pergerakan kaki, di mana ini berat kanan, badan kita berat di kanan, terus kita pindahin ke kiri. Nah, ini semua dimulai dengan gerakan yang kecil. Jadi anak-anak kita membiasakan mereka untuk bisa memindahkan berat badan mereka ya dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri gitu loh. Nah, ini jadi lama kelamaan kalau ini sudah terbiasa, maka kita akan masuk kepada forehand spin. Itu anak-anak akan lebih mudah, karena kalau di forehand spin itu kita pasti akan membutuhkan ayunan yang besar dan membutuhkan awalan yang lebih besar daripada forehand stroke. Tapi mereka kita biasain dengan dengan gerakan-gerakan yang seperti ini. Oke? Nih gerakannya nih. Nah, ya. Tapi jangan lupa kita harus memperhatikan pergerakan tangan anak-anak ya. Karena kadang-kadang ada yang melakukan forehand dengan gerakan yang sangat kaku banget gitu. Nah, ini kadang-kadang gini. Ini yang harus kita perhatiin. Karena pada saat dia masuk ke pukulan selanjutnya seperti forehand spin, ini akan berpengaruh begini. Ya, jadi ini yang kita perhatiin. Porosnya harus diperhatikan juga ke anak-anak. Jadi ini harus dilemasin terus. Nih. Ini elbow-nya juga harus dibuka nih. Oke. Ya. Baiklah, saya akan mempraktekkan forehand stroke yang tadi kita baru mencontohkan tentang masalah cara berdirinya atau kuda-kudanya gitu loh. Nah, sekarang kita mempraktekkan dengan bola. Kali ini saya ditemani oleh atlet Bodas TTC Academy yang namanya Rehan. Ini atlet Bodas TTC. Jadi saya akan coba mempraktekkan dengan Rehan. Ayo Rehan, kamu di sebelah. Yo. Nah, di awal kita itu harus menekankan kepada anak-anak sebelum melakukan servis harus melakukan persiapan yang benar gitu loh. Jadi jangan sembarang. Kadang-kadang kita temui orang baru nyampe aja udah servis gitu, terus trukan gini-gini. Jadi karena menganggap pukulan ini enteng, jadi mereka ya udah sembarangan aja gitu loh. Maksudnya ya nggak masalah sih, cuman kita menekankan ke mereka dari hal-hal kecil begini ini mereka harus disiplin gitu loh. Disiplin selalu menjaga kualitas gitu loh Pak. Walaupun ini pukulan yang sangat mudah, tapi kualitas yang kita butuhkan. Baik, saya akan mempraktekkan forehand stroke. Ya, siap. Awalnya, bagi pemula awal, kita fokus kepada pergerakan tangannya. Nah, pergerakan tangannya. Setelah anak merasa mudah dan merasa enteng dengan pukulan ini, maka kita tambah gerakannya dengan pergerakan badan. Di mana pergerakan badan ini kita menekan kepada anak-anak untuk memindahkan berat badan dia dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Nah, kalau anak-anak sudah terbiasa dengan memindahkan berat badan dengan posisi kaki yang sempurna, maka pada saat pengembangan daripada pukulan forehand stroke ini akan lebih mudah anak-anak mempraktekannya. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang
forehand stroke, dan begitu pula dengan cara berdirinya dan kuda-kudanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang backhand stroke, di mana backhand stroke pun tidak terlalu beda jauh dengan forehand stroke. Kita lebih fokus juga kepada bagaimana cara berdiri mereka, dan ini harus kita tekankan kepada anak-anak. Nah, dalam backhand stroke itu kita tetap menekan anak-anak dengan posisi yang sempurna, kaki sedikit agak kiri ke depan dikit, dan kita tetap posisi begini. Nah, pada saat posisi begini ini kita tetap badan berdiri di antara dua kaki. Kita harus usahakan kepada anak-anak untuk melakukan hal ini. Nah, pada saat sebelum melakukan servis, anak-anak harus dalam posisi yang sempurna dulu. Ini yang harus kita tekankan. Sekali lagi, kita biasakan anak untuk disiplin di hal-hal yang kecil, seperti cara berdiri dan kesempurnaan, agar cara berdiri yang sempurna itu bisa menunjang pukulan mereka lebih bagus lagi. Baiklah, ini kita coba mempraktekkan forehand stroke ya. Ini kita coba, ini berdiri, bukan kita coba lagi ya, ini kita langsung lakukan. Ini cara berdiri, upayakan, tekankan, dan harus ditegaskan kepada anak-anak, cara berdiri harus dalam posisi yang sempurna, agar mereka terbiasa disiplin di hal-hal yang kecil. Baik. Nah, dari posisi tangan dulu. Nih, ini sama juga. Porosnya ada di sini semua. Ada di sini. Jadi ini sedikit sikut akan diangkat sedikit. Nah, terkadang kita temui ada yang backhand stroke begini. Nah, ini nggak masalah, nggak salah ya, nggak salah. Tapi ke pengembangannya jadi masalah, seperti pengembangan ke backhand spin. Dengan posisi tangan begini, otomatis backhand spin jadi kelihatan bagus, tapi ke arah kualitasnya kurang. Tapi kalau kita dengan begini, dengan posisi seperti ini, maka pukulan forehand itu akan bertumbuh kepada lengan bawah ini. Kekuatan backhand itu adanya di lengan bawah. Makanya kita dalam forehand stroke ini, kita membiasakan anak dengan posisi seperti ini, agar pada masuk ke pengembangan pukulan, kita bisa tinggal, kita tidak terlalu sulit untuk mengembangannya. Seperti kalau gini kan, ini kita berarti ke pengembangan, ke backhand spin. Nah, selalu mengandalkan kekuatan lengan bawah. Baik, sekarang saya akan mempraktekkan backhand stroke. Baik, tadi backhand stroke yang saya praktekin tadi seperti ini jangan lupa tangan anak-anak itu dibiasakan sampai lurus ke depan gini. Kalau dia berhenti sini, jadi pukulannya seakan tidak terkontrol, jadi akan muncul hentakan-hentakan yang tidak ada kontrolnya. Kalau gini, jadi anak bisa mengarahkan bola ke titik yang dia tuju. Kalau dia ke backhand, ini ke sana. Kalau dia ke backhand, ke forehand, sini, ke forehand lawan gitu loh. Jadi dia bisa mengarahkan gini. Tapi kalau dia begini, nah ini agak sulit. Bisa-bisa bolanya mencong-mencong ke sana sini gitu loh. Ya, baik. Oke, baiklah, tadi kita sudah sampaikan teknik memukul untuk forehand stroke dan backhand stroke. Untuk teknik-teknik yang lainnya nanti kita sampaikan di episode berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dulu, nanti kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.